Halo guys, apa kabar semuanya? Ketemu lagi sama gue Om Febs dan Om Marley di channel Febs 78. Nah, udah lama ya kita nggak unboxing, nggak review motor. Dan kali ini di tahun 2022 ini adalah video pertamanya yang kita bikin untuk review motor. Banyak banget kemarin yang bilang, Om Febs belum mulai lagi lah nge-review motor, ngevlog motor. Jadi, nah kita mulai nih sekarang. Dari yang video unboxing ini. Nah, mungkin kalian kalau kemarin lihat di Instagram gua terus ada di story juga. Ini sebenarnya box ini udah kelihatan sih kemarin gitu. Cuma pada nebak apa sih isinya. Nah, kali ini kita akan unboxing sama-sama, kita lihat apa sih sebenarnya isi di dalamnya. Yang pasti tebakan dari kalian semua kemarin salah. Ini bukan motor sultan-sultanan, bukan bukan RCV, bukan Ducati gitu-gitu. Jadi mari kita lihat, kita buka bareng-bareng. Nanti kita minta bantu, ada pasukan rame di sana tuh. Pasukan itu semuanya penonton bayaran. Penonton bayaran yang bikin nanti suara rame-rame, habis itu mereka tiktok-tiktokan. Nah, habis gitu nanti kita buka ini sama-sama mereka, minta bantuin mereka karena ini gede banget bukanya, harus rame-rame. Nanti kita sama-sama cerita apa sih isi di dalamnya dan kenapa gue beli ini motor. Oke, kita jalan ya. Kan bukan Ducati, bukan V4, bukan RC juga. Ini adalah motor Vespa. Vespa itu motor apa bukan sih? Motor lah ya, motor Vespa. Anak Vespa dibilang Vespa, nggak mau dibilang motor. So ini Vespa Dior tahun perakitannya harusnya 2021 ya, walaupun deliverynya baru kemarin. Basicnya di tahun 2021. Nah, kalau gue mau cerita tentang Vespa 946 dan kebetulan ini yang kolaborasi sama Dior. Jadi dulu itu sebenarnya tahun 2014 itu 946 itu pertama kali dibikin. Itu namanya 946 Bellissima gitu. Nah, si Bellissima sendiri itu waktu itu ada beberapa warna. Ada warna biru kalau nggak salah, terus warna putih. Nah, itu zaman tahun 2014 price listnya waktu itu tuh nggak terlalu mahal, 146 juta. Nah, terus kemudian tahun 2015 mereka keluarin lagi kolaborasi dengan Armani. Jadi waktu itu dalam rangka ulang tahunnya Vespa yang ke-130 plus 40 tahunnya kiprahnya Armani kalau nggak salah, si Giorgio Armani di dunia fashion. Dibikinlah Vespa Armani itu. Nah, jadinya si Vespa Armani itu warnanya abu-abu gelap gitu, bedoff gitu, agak hijau-hijauan sedikit. Terus tahun 2000, nah Armani sendiri waktu itu price listnya kalau nggak salah dijual sama Piaggio itu 199 juta. Nah, terus tahun 2017 Vespa keluarin lagi 946 edisi Red namanya, itu kerjasama sama satu organisasi nirlaba atau NGO. Namanya itu Red, jadi itu organisasi nirlaba yang bergerak di bidang pencegahan dan pemberantasan HIV/AIDS, malaria dan TBC. Jadi makanya kalau kalian ngikutin MotoGP, jadi waktu itu pernah ada livery si MotoGP yang pada balapan, aku lupa ya balapannya di mana, mereka pakai liverynya itu yang full merah doang. Terus si pembalapnya juga si Alex Spargaro waktu itu sama Iannone waktu awal-awal, bajunya tuh full merah doang, tulisannya itu Red. Jadi nah itu kolaborasi mereka untuk support Piaggio, support dari gerakannya si organisasi yang si Red itu untuk pemberantasan HIV/AIDS dan TBC malaria di dunia.
Nah itu terakhir tahun 2017, harganya pun masih sama waktu itu 199 juta. Nah kemudian demand-nya banyak, harganya kegoreng-goreng oleh banyak pedagang, oleh banyak kolektor, sehingga demand-nya 946 sendiri itu sampai sekarang tuh termasuk yang animonya itu gede, karena dia hanya diproduksi sejumlah 946 unit itu per sekali produksi, jadi nggak ada lagi produksi ulangan, jadi sekali produksi selesai. Nah kemarin di tahun 2020 Vespa itu udah ngumumin, 2019 sih lebih tepatnya, mereka udah ngumumin untuk kolaborasi dengan Dior waktu itu. Cuma karena habis gitu 2020 pandemik, mereka kayak postpone lah, delaying untuk production. Kemudian di 2021 akhirnya selesai juga production dan mulai didistribusiin. Nah 946 yang edisi kolaborasi sama Dior ini itu didesain sama salah satu director desainernya si Christian Dior sendiri gitu. Jadi memang banyak detail-detail atau touch-touchnya dari si Christian Dior yang kayaknya benar-benar kalau kita lihat bahwa wah ini memang Vespa yang istilahnya ikonik karena fashionista banget lah, ya kan. Jadi terus kemudian rame lagi ketika Vespa ini dipakai di serial ada di Netflix tuh namanya Emily in Paris. Nah di Emily in Paris si Emily itu pakai ini. Jadi makin lah si 946 ini banyak banget peminatnya, sampai akhirnya waktu itu indennya sampai panjang, terus harganya juga udah nggak murah. Jadi price list dari Piaggio Indonesia itu motor ini tuh harganya 465 juta on the road Jakarta. Nah mungkin di daerah akan nambah sedikit. Nah saking banyaknya peminatnya, tapi dengan unit yang terbatas masuk di Indonesia sekitar 20-an doang setahu gue yang masuk jalur resmi ya, TPM Piaggio Indonesia. Motor ini udah sold out, sekarang udah nggak ada lagi di dealer. Mungkin adanya dari mungkin kolektor atau ada di pedagang. Dan harga pasarannya kayak kemarin terakhir banyak yang digoreng itu udah sampai 1, lebih, padahal originalnya harganya cuma 465 juta. Kenapa bisa sampai double lebih kenaikan ya, sampai 100% lebih ya? Karena satu itu tadi, kelangkaan dari si motor ini sendiri, dan unitnya yang masuk ke Indonesia juga nggak banyak. Dan ini motor sebenarnya yang kayaknya kalau buat orang-orang tuh yang fashionista banget lah, jadi untuk yang cewek-cewek terutama sih ya, kalau gue ngeliatnya bahwa mungkin kalau gue yang pakai agak nggak cocok sih ya, karena harusnya itu motor ini dia kayak ada boxnya itu di belakang, itu boxnya Dior plus sama ada helmnya, tapi itu dijualnya terpisah. Informasi yang gue dapat dari Piaggio itu kalau box dan helmnya itu hanya dijual oleh dealernya Dior. Jadi kalau mau beli, kayak misalkan gue mau cari si helm dan boxnya, gue harus beli dari shopnya Dior gitu, baru bisa dapat. Jadi nggak didapetin langsung oleh ATPM-nya gitu. Nah itu katanya memang deal-dealan antara Piaggio sama Dior. Nah kalau kita ngebahas spek motornya sih, sebenarnya motornya speknya sih biasa-biasa aja. Mesinnya 150 cc, CVT, Matic, kemudian mostly standar lah. Cuma karena memang by design ini motor yang sangat-sangat menarik. Nah kita mulai liatin dari detail di depan lah ya. Nah kalau kita ngeliat dari spek, yang membedakan banget itu adalah livery dari si aksesorisnya yang nempel di motor ini. Jadi Dior waktu itu lebih banyak ngembangin warnanya ke arah gold, karena memang salah satu warna yang favorit suka dipakai oleh Dior untuk aksen-aksen di produk-produknya mereka. Kalau cewek-cewek itu kan biasanya tasnya Dior kayak gitu-gitu. Nah rata-rata tuh yang mereka tuh banyak suka pakai aksen-aksen berwarna gold, termasuk kayak tulisan Vespa 946-nya itu gold, kemudian di kisi-kisi air scoop sini juga gold. Terus kita lihat full listnya di bodinya ini semua gold sampai belakang, termasuk di pelek juga. Nah, motornya udah pakai disc brake depan belakang. Kemudian kita lihat di aksen panel untuk pengaturan kiri kanan ini semua juga gold. Ini harusnya ada spionnya, cuma belum dipasang. Harusnya nanti gue bisa bukain apa aja yang didapat sama di dalam box itu. Terus kemudian
Joknya bisa dipakai single seat, bisa dipakai double seat. Nah ini kebetulan ini bisa boncengan. Nah di bawah sini kita lihat di gantungan helm. Kalau Vespa itu kan selalu identik bagian sini tuh gantung helm. Nah itu harusnya lihatnya sih sebenarnya dari sebelah sana. Ya sebenarnya mirip juga sih, tapi kalau lebih benar ngeliat dari sana. CD, basicnya ini CD, jadi abbreviation dari Christian Dior lah, CD. Jadi sana juga bisa lihat jadi CD gitu. Nah ini si gantungan helmnya si Christian Dior gitu. Ini D-nya tuh, D-nya, tuh C-nya. Terus footstep-nya, kemudian mesinnya masih sama 150 sama versi yang sebelumnya, jadi gak ada yang berubah. Peleknya sama. Ini bagian yang ini tuh sebenarnya kayak cutting sticker gitu, cuma sudah di vernish. Kalau yang ini tambahan. Nah bawah joknya ini tuh dari bahan, kalau kalian cewek-cewek pemakai ini sih sebenarnya tahu ya, maksudnya ini benar-benar bahan yang biasa dipakai sama Dior untuk tasnya mereka atau untuk produk-produknya mereka. Jadi ini bahannya itu fabric. Nah kalau joknya sendiri bahannya sih leather, warnanya biru tua gitu. Nah ini sih bahannya, alasnya ini dari justru bahannya fabric. Nah di sini adalah ini tempat boxnya gitu. Nah gue sekarang masih order si boxnya, jadi belum datang. Nanti kalau datang nanti bisa dipasang lah di sini sekalian sama si helmnya. Terus fitur sih basicnya standar lah ya. Kalau ini kuncinya kayak gini tuh, kunci mobil gitu lah, ini kunci serep. Kita coba lihat dulu ini ada apa sih di dalam sini. Gini bukanya begini nggak sih? Oh ini dia. Oke. Gak ada apa-apa, buat bensin. Ini ada, ini code cardnya. Kemudian ini logo Motorplex. Gak ada, cuma itu doang. That's it. Terus, nah ini kalau kita nyalain, kita lihat ya. Udah ABS remnya, odonya udah jalan 5. That's it. Sen kiri kanan, klakson, lampu jauh. Ada riding mode-nya. Yes. Oh ini mode untuk ganti trip segala macam, bukan riding mode. Oke, starter on off. Simple, nggak ada yang aneh-aneh. Memang motor yang memang didesain buat atau dibuat memang untuk tampil gaya doang, nggak banyak hal yang ditawarkan. Ya memang ini motor yang ya kalau gue bilang sih harusnya sih nggak terlalu banyak dipakai di jalan. Bagusnya ditaruh di ruang tamu jadi pajangan, dan gua nggak tahu mau taruh ini di antara ini, kayak di sini nih, kayak gue takutnya hamil dia men. Karena ini kayak penjahat gitu semua. Ini ada, coba lihat situ Lin. Ini kayak om-om girang gitu kan, untuk angkatan tua nih, om-om girang gitu, gadun-gadun. Nah ini ABG tanggung yang kemarin lagi rame-ramean ya kan, itu ngabers ya kan. Nah dia nih cewek sendiri gitu, jadi jangan taruh di sini, nggak boleh. Nanti gua mau pindahin aja ke atas biar dia terpisah sendiri dari para. Jadi ini kayak perawan di kandang penyamun gitu. Nah ini sarang penyamunnya, ini penyamunnya semua lah. Nah apalagi yang didapat, ada box, sebenarnya itu kit. Tadi gue lupa bukain, ada di sini. Kita buka sekarang, kita lihat apa isi boxnya. Ini ada tulisannya kit. Ya harusnya ini kit yang didapat, yang kayak gue bilang tadi, harusnya kan kayak ada spion ya. Nah, oh ini deh isinya kalau gitu. Oke, isinya ada box, nggak tahu gua apa isinya. Di dalam box ada box lagi. Mari kita buka isinya dapat apa aja. Oh ini apa ya? What is this? Oh behal bawah sini. Makanya tadi ada lubangnya. Iya nggak sih? Kayak bukan ya? Nggak tahu lah, nanti gue find out ini apa. Terus
Manual booknya semua, terus warrantinya tuh ada tulisan Christian Dior-nya, terus ini keterangannya apa aja. Nah ini yang kayak gue bilang tadi. Nah dia itu harusnya ada sama boxnya, tapi boxnya dijual oleh shopnya Christian Dior tuh. Jadi lo masih ke store Christian Dior untuk beli yang ini plus si helmnya. Nah ini tuh dijual terpisah gitu. Jadi ini kayak manual book dua-duanya, terus sama ini, and then ini kayak ada, gue nggak tahu ini ada baut. Yes. Oh ini ada lagi, bautnya 3, 4. Oh ini spion. Nah ini spionnya tadi yang belum dipasang. Ini spionnya. Oke. Terus kemudian, oh ini spion sebelahnya lagi. Oh ini bracket spion. Terus what is this? Wah, gue belum tahu ini apa. Nanti gua akan cari tahu. Terus ada baut 2 biji gede-gede, belum tahu juga ini apa. And then ini tools, kunci-kuncinya dia. Kita lihat kuncinya spesial apa enggak. Enggak sih, sama aja. Enggak ada yang beda, sama aja. Cuma tulisannya Piaggio doang, jadi enggak ada tulisan Dior-nya. Sama aja. Terus ini, oh ini kayaknya yang tadi di sini. And then ini apa ya? Oh ini sarung jok ya, ini sarung jok. Ini apa ini? Entahlah sarung apa. Nah, coba itu doang dari kitsnya. Oh, gua nggak tahu kalau Vespa yang lain dapat apa nggak hal yang kayak gini. Mungkin kalau yang special edition sih harusnya dapat ya, gitu. Terus ada warranty dari Piaggio Indonesia itu udah pasti. Ini ya lebih cocok dipakai cewek-cewek sih lah ya sebenarnya. Walaupun kota banyak lihat sebenarnya 946 itu kalau di Indonesia itu banyak kan sebenarnya dia ada klubnya sendiri. Terus kemudian yang pakai juga ya banyak kan cowok sih dibanding cewek kalau gue lihat. Terus ya investment grade lah ya, karena kayak sekarang yang Armani, yang Red itu, even yang Bellissima tuh harganya tuh udah di atas 500-an juta semua. While yang ini kemarin ada yang jual udah sampai di 1M, dan gue nggak tahu lah kenapa harganya bisa sampai semahal itu kemarin. So basicnya motor yang cakep buat dipajang, it's a good investment as well. Ya kita lihat aja sampai ke depannya seberapa lama dia akan retain value-nya naik ya, seperti investment grade untuk motor-motor yang limited edition. Dan sebenarnya ada satu lagi, waktu itu Vespa sempat bikin tuh sama Louis Vuitton, tapi itu hanya one off doang. Jadi itu cuma satu biji dibikin oleh oleh Vespa untuk LV, warna itu biru, namanya ya Vespa LV. Nah itu original, the one and only, dan itu dipajang di showroomnya, store-nya LV di Paris waktu itu. Dan itu cuma satu-satunya yang dibikin, jadi itu nggak dijual untuk massal. Nah kita nggak tahu habis dari Dior mereka akan kerja sama siapa lagi, entah sama Hermes kah, entah sama Chanel kah, atau yang lain, kita nggak tahu. Tapi ini satu hal yang menarik buat kalian semua Vespa lovers. Sebenarnya kalau memang punya budget untuk investment, ini salah satu investment yang sebenarnya kalian harus pikirkan di masa mendatang. Bukan hanya karena ini Vespa limited, tapi karena lebih karena ngelihatnya bisa sebagai brand yang ikonik dari sisi fashion dan juga investment value. Nah, itu aja dari gua untuk unboxing kali ini. Maafkan kalau saya bikin kalian kecewa, bukan Superbike. Nanti kita review Superbike ada lagi di sesi yang lain. Oke guys, sampai ketemu. Thank you banget udah subscribe dan support channel Feb78. Kita ketemu lagi di next video ya. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Sampai ketemu. Ciao ciao.